Halo, kami kelompok 3 hari ini akan membahas tentang hukum perjanjian dan perikatan. Anggota kelompok 3 terdiri dari Josin Sitinjak, Anhe Sarinta, Nilna Siva, dan Diva Ayu. Pembahasan hari ini: 1. Hubungan perjanjian dan perikatan. 2. Asas-asas hukum perjanjian. 3. Syarat sahnya perjanjian. 4. Perjanjian menurut isinya. 5. Hapusnya perikatan. Hubungan perikatan dan perjanjian. Perikatan atau verbum tennis terletak dalam buku 3 KUHP. Dalam hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu wajib berprestasi dan pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut. Pihak yang wajib berprestasi disebut debitur, dan pihak yang berhak atas prestasi adalah kreditur. Jika debitur tidak melaksanakan kewajiban, maka kreditur dapat menuntut di muka hukum. Ini disebut akibat hukum. Perikatan adalah suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dari perjanjian ini ditimbulkan suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan tersebut yang dinamakan perikatan. Perikatan yang lahir dari perjanjian justru dikehendaki oleh kedua belah pihak. Hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menimbulkan perikatan, atau perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan. Karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka, sumber lain yakni undang-undang pasal 625 KUHP, hak dan kewajiban yang timbul justru tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak. Perikatan. Perikatan harus terletak pada lapangan harta. Perikatan terdiri dari dua jenis, yaitu yang bukan termasuk perikatan, hubungan yang tidak termasuk perikatan dan tidak merupakan akibat hukum, adalah hubungan orang tua dan anak. Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tidak dapat dituntut dinamika hakim. Perikatan yang lahir dari undang-undang kekayaan karena undang-undang disertai dengan perbuatan manusia, perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 KUHP. Menurut Onrich Matigedet, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian karena kesalahan kepada orang lain, maka ia berkewajiban untuk menggantinya. Dapat dibedakan karena undang-undang saja pada pasal 625 KUHP, dan menurut Hakim pasal 1354 KUHP. Lalu ada perikatan yang timbul karena perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum. Kewajiban yang timbul daripadanya tidak diperjanjikan sebelumnya. Perjanjian yang melekat pada orang tersebut tidak dikehendaki oleh orang yang bersangkutan, tetapi karena kewajiban tersebut telah ditetapkan oleh undang-undang, maka orang yang bersangkutan mau tidak mau harus memenuhi dan melaksanakan kewajiban tersebut. Menurut Profesor Kusumadi, sumber perikatan tidak saja melalui perjanjian dan undang-undang, tetapi keputusan hakim dan moral atau kesopanan juga merupakan sumber perikatan. Lalu ada asas-asas hukum perjanjian. Nomor 1. Asas kebebasan berkontrak. Asas ini memperbolehkan setiap masyarakat untuk membuat perjanjian yang berisi apapun, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Menurut Budiono tahun 2009, menguraikan asas kebebasan yaitu menjadi A. Membuat atau tidak membuat perjanjian. B. Mengadakan perjanjian dengan siapapun. C. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya. D. Menentukan bentuk perjanjian yaitu secara tertulis atau lisan. Lalu yang kedua ada asas konsensualisme. Terdapat pengecualian dalam asas ini, yakni bahwa dalam perjanjian tertentu, oleh undang-undang ditetapkan adanya formalitas tertentu. Pengecualian tersebut adalah perhibahan benda yang tidak bergerak. Lalu yang ketiga ada asas pacta sunt servanda. Dipatuhi sebagai sebuah prinsip yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Dengan kata lain, bila salah satu pihak melanggar perjanjian, maka pihak lain yang dirugikan akan mendapat perlindungan hukum dari negara. Lalu yang keempat ada asas kepribadian. Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1315 dan pasal 1340 BW. Pasal 1315 menegaskan
Umumnya, seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Lalu pada pasal 1340 menegaskan, perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Dan yang kelima, ada asas itikat baik. Ketentuan tentang asas ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 BW yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas ini terbagi menjadi dua macam, yakni itikat baik nisbi dan itikat baik mutlak. Itikat baik nisbi adalah orang yang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek, sedangkan itikat mutlak penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan. Dibuat ukurannya objektif untuk menilai keadaan, yaitu penilaian yang tidak memihak menurut norma-norma yang objektif. Dari kelima asas tadi, di dalam lokakarya hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, tanggal 17 sampai dengan 19 Desember tahun 1985, asas dalam hukum perjanjian terbagi atas asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Syarat sahnya perjanjian. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Dalam membuat suatu surat perjanjian, Anda harus mencapai kesepakatan para pihak atas hal-hal yang diperjanjikan. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kehilafan, paksaan, ataupun penipuan. Syarat yang kedua yaitu kecakapan para pihak. Istilah kecakapan yang dimaksud dalam hal ini berarti wewenang para pihak untuk membuat perjanjian. KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Menurut pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap adalah mereka yang 1. Belum dewasa, berarti mereka yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah. 2. Berada di bawah pengampuan. Seseorang dianggap berada di bawah pengampuan apabila ia sudah dewasa, namun karena keadaan mental atau pikirannya yang dianggap kurang sempurna, maka dipersamakan dengan orang yang belum dewasa. Kemudian, syarat yang ketiga adalah adanya objek perjanjian. Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, namun juga dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Syarat yang keempat, sebab yang halal. Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian, yaitu mempunyai dasar yang sah dan patut atau pantas. Halal adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Syarat yang kelima, akibat hukum jika melanggar syarat sah perjanjian. Keempat syarat sah perjanjian yang telah dijabarkan di atas memiliki dua kategori, yakni syarat subjektif. Yang termasuk ke dalam syarat subjektif adalah kesepakatan dan kecakapan para pihak. Sedangkan adanya objek perjanjian dan sebab yang halal merupakan syarat objektif. Tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian akan berujung pada pembatalan perjanjian. Syarat objektif. Jika para pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum atau null and void. Artinya, perjanjian ini dianggap tidak pernah ada sehingga tidak akan mengikat para pihak. Perjanjian menurut isinya. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian memukakan bahwa dari segi isinya, perjanjian dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sebuah barang. 2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu. 3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila isi perjanjian dilaksanakan oleh para pihak, maka tujuan perjanjian dapat tercapai. Namun, tidak semua perjanjian dapat terlaksana seperti yang diinginkan oleh para pihak. Ada kalanya ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau cedera janji. Dalam hukum perjanjian disebut dengan wan prestasi. Subekti mengemukakan bahwa wan prestasi, kelalaian atau kealpaan seorang debitur dapat berupa 4 macam. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
Yang kedua, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Yang ketiga, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. Yang keempat, melaksanakan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya. Adapun akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan waprestasi dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu menuntut pemenuhan perikatan, memutuskan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal balik menurut pembatalan perikatan. Yang ketiga, menuntut ganti rugi. Yang keempat, menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi. Yang terakhir adalah menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi. Yang selanjutnya adalah hapusnya perikatan. Pasal 1381 secara tegas menyebutkan 10 cara hapusnya perikatan. Cara-cara tersebut adalah yang pertama pembayaran, yang kedua penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan atau konsignasi, pembaharuan utang atau novasi, yang keempat perjumpaan utang atau kompensasi, yang kelima percampuran utang atau confusio, yang keenam pembebasan utang, yang ketujuh musnahnya barang terutang, yang kedelapan batal atau pembatalan, yang kesembilan batal, dan yang terakhir adalah lewatnya waktu atau daluarsa. Agar berakhirnya perikatan tersebut dapat terurai jelas, maka perlu dikemukakan beberapa item yang penting. Perihal definisi dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya sehingga suatu perikatan atau kontrak dikatakan berakhir. Yang pertama adalah pembayaran. Dalam arti sempit adalah pelunasan utang oleh debitur pada kreditur. Pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang, sedangkan pengertian pembayaran dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk jasa seperti jasa dokter, tukang bedah, jasa tukang cukur, atau guru privat. Yang kedua adalah konsignasi. Terjadi apabila seorang kreditur menolak pembayaran yang dilakukan oleh debitur. Debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya, dan jika kreditur masih menolak, debitur dapat menitipkan uang atau barangnya di pengadilan. Yang ketiga, novasi atau sebuah persetujuan, di mana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan, yang ditempatkan di tempat yang asli. 3 macam jalan untuk melaksanakannya. Yang pertama adalah objektif. Apabila yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkannya, maka menggantikan uang yang lama yang dihapuskan karenanya. Yang kedua, subjektif pasif. Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang yang berutang lama yang oleh si berpiutang dari perikatannya. Yang ketiga, subjektif aktif. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya. Yang keempat adalah confusio, percampuran kedudukan sebagai orang yang berhutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Contoh kasus, Rizky Aditya kembali menghadapi gugatan MD Entertainment 21 miliar kasus One Prestasi. Rizky Aditya dan MD Entertainment merupakan pihak-pihak yang pernah mengalami masalah terkait dugaan One Prestasi atas kontrak kerja yang telah disepakati. Kasus ini bermula ketika MD Entertainment menggugat Rizky Aditya yang diduga melakukan kerjasama dengan rumah produksi lain selain MD Entertainment. Padahal ketika itu Rizky masih terikat dengan MD Entertainment atas kontrak yang belum selesai atau kontrak eksklusif. Dan menurut MD Entertainment, apa yang dilakukan Rizky Aditya telah melanggar kontrak kerja. Merasa dilanggar hak dari kontrak yang disepakati, akhirnya pihak MD Entertainment mengajukan tuntutan pada Rizky Aditya dan pihak Cinemark. Pihak Cinemark merasa tak pernah merebut Rizky dari MD Entertainment, karena saat diadakan kontrak antara Cinemark dengan Rizky, pihak Rizky mengatakan bahwa tidak ada kontrak yang mengikatnya. Terang Heri Ponto, kuasa hukum Cinemark. Namun, MD Entertainment merasa Rizky telah manggir dan melanggar kontrak, di mana seharusnya dia menyelesaikan sejumlah 331 episode, tetapi baru 261 episode yang diselesaikan
dan masih ada sisa 70 episode. Terang Samsul Huda, SH, kuasa hukum MD Entertainment. Pihak MD Entertainment sebenarnya sudah meminta baik-baik kepada Rizky agar menyelesaikan kontrak dan meminta maaf kepada MD Entertainment karena mangkir. Sementara itu, untuk pihak Cinemark, Syamsul pun meminta permintaan maaf dan meminta kerelaan mereka untuk mengembalikan Rizky. Otomatis mereka harus memutuskan kontrak dengan Rizky dan meminta maaf kepada MD Entertainment. Namun, pihak Rizky pun membantah bahwa kontrak eksklusifnya dengan MD Entertainment telah berakhir pada bulan Januari 2010. Sehingga, menurutnya, kontrak yang dilakukan dengan Cinemark adalah sah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.